Ya, kita masuk ke informasi yang pertama pemirsa. Polda Metro Jaya menambah 3 lokasi titik penyekatan guna menekan mobilitas warga Jakarta dan luar Jakarta yang berkegiatan di luar rumah, meski bukan pekerja sektor esensial dan juga kritikal. 3 lokasi tersebut yakni berada di Cijantung, Jakarta Timur, kawasan Fatmawati, dan kawasan Antasari, Jakarta Selatan. Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomo meminta masyarakat mematuhi aturan yang kini berlaku di tengah masa PPKM darurat di Pulau Jawa dan Bali. Hal ini bertujuan untuk menekan angka kasus penyebaran COVID-19 di tanah air, khususnya di Pulau Jawa dan Bali. Ya, pemerintah memperketat syarat perjalanan untuk menekan mobilitas masyarakat di masa PPKM darurat Jawa dan Bali mulai awal pekan ini. Nantinya pelaku perjalanan di wilayah aglomerasi harus memiliki surat tanda registrasi pekerja atau dokumen sejenis. Pemerintah memperketat syarat perjalanan untuk menekan mobilitas masyarakat di masa PPKM darurat Jawa Bali. Nantinya bagi pelaku perjalanan di wilayah aglomerasi harus memiliki surat tanda registrasi pekerja atau dokumen sejenis agar dapat melakukan mobilitas. Ketentuan ini tercantum dalam penerbitan surat edaran terkait perjalanan darat dan nomor 50 tahun 2021 terkait perjalanan kereta api. Surat edaran ini berlaku mulai tanggal 12 Juli hingga 20 Juli dan dapat diperpanjang sesuai dengan perkembangan terakhir di lapangan. Selain itu, perjalanan rutin dengan menggunakan kendaraan umum di darat, sungai, danau, dan penyeberangan, serta KRL di wilayah aglomerasi hanya dapat dilakukan oleh mereka yang bekerja di sektor esensial dan kritikal. Dari Jakarta, Louis Ayu, IDX Channel. Ya, berikutnya pemirsa, PT Kereta Api Indonesia melaporkan jumlah penumpang KAI selama PPKM darurat turun 33%. Pihak KAI memprediksi jumlah pelanggan kereta api akan semakin menurun seiring dengan gencarnya sosialisasi pemerintah terkait PPKM darurat kepada masyarakat. PT Kereta Api Indonesia Persero Tbk atau KAI melaporkan adanya penurunan jumlah penumpang di berbagai layanan perseroan sejak diterapkannya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat Jawa Bali pada 3 Juli 2021. Manajemen KAI mengatakan rata-rata harian jumlah pelanggan kereta api yang terdiri dari kereta api jarak jauh, kereta bandara, hingga KRL pada tanggal 3 Juli sampai 7 Juli 2021 hanya mencapai 246.909 pelanggan. Jumlah tersebut turun 33% dibandingkan periode yang sama pada pekan sebelumnya atau tanggal 26 Juni sampai 30 Juni 2021, yakni sebesar 365.810 pelanggan. Pihak KAI memperkirakan ke depan jumlah pelanggan kereta api akan semakin menurun seiring dengan gencarnya sosialisasi pemerintah terkait PPKM darurat kepada masyarakat. Untuk mendukung aturan tersebut pada masa PPKM darurat, KAI hanya menjual tiket sebanyak 70% dari kapasitas maksimal tempat duduk untuk kereta api jarak jauh dan kereta api bandara. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, upaya memutus penyebaran COVID-19 dengan melakukan PPKM darurat telah dilakukan oleh pemerintah. Namun sayangnya perkembangan penanganan kasus aktif di Indonesia masih mencatatkan hasil yang tidak baik. Satgas Penanganan COVID-19 membeberkan sejumlah data provinsi yang mengalami peningkatan kasus aktif yang cukup tinggi, disertai penurunan angka kesembuhan dan peningkatan angka kematian. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito menjelaskan 34 provinsi di Indonesia mengalami kenaikan persentase kasus aktif. 9 provinsi mengalami kenaikan persentase jumlah kematian dan 29 provinsi mengalami penurunan persentase angka kesembuhan. Wiku menegaskan angka tersebut menjadi kabar buruk bagi Indonesia. Dirinya meminta pemerintah daerah memastikan penanganan pasien COVID-19 dilakukan dengan cepat untuk mencegah meningkatnya kasus kematian. Selain itu, pasien isolasi mandiri juga harus mendapat pengawasan ketat. Pemerintah terus mengupayakan ketersediaan obat dan alat kesehatan di setiap rumah sakit di daerah.
Di 34 provinsi, sayangnya sebanyak 31 provinsi yang mengalami kenaikan persen kasus aktif, 9 provinsi mengalami kenaikan persen kematian, dan 29 provinsi mengalami penurunan persen kesembuhan. Tentunya banyaknya provinsi yang mengalami perkembangan ke arah yang kurang baik ini perlu dijadikan refleksi oleh pemerintah daerah masing-masing. Kenaikan persen kematian menunjukkan dalam 1 minggu terakhir, kenaikan kematian yang terjadi lebih signifikan dibanding. Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur resmi difungsikan sebagai rumah sakit darurat COVID-19. Presiden Joko Widodo mengatakan proses pengalihfungsian Asrama Haji Pondok Gede sebagai rumah sakit darurat sudah mencapai 99%. Presiden memastikan seluruh peralatan rumah sakit, penggantian pendingin ruangan, hingga pembangunan lift untuk para pasien sudah siap. Persiapan tersebut dilakukan hanya dalam kurun waktu 5 hari. Jokowi pun mengajak para mahasiswa, pemuda-pemudi, ibu-ibu PKK, hingga para kader Posyandu menjadi relawan penanganan pandemi. Presiden mengatakan para dokter, tenaga kesehatan, ASN, TNI, dan Polri sudah bekerja keras sejak pagi hingga malam untuk menangani pandemi sejak Maret tahun lalu. Menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Menteri Kesehatan, Menteri PUPR, beserta seluruh jajarannya yang telah bekerja keras dalam waktu 5 hari untuk menyiapkan Wisma Haji dikonversi menjadi rumah sakit. Saya tadi sudah cek ke dalam peralatan rumah sakit, kemudian pergantian AC, kemudian pembangunan lift untuk para pasien. Saya lihat semuanya dalam keadaan 99% siap, sehingga besok pagi rumah sakit Wisma Haji ini sudah bisa Pemirsa, Hari Belanja Diskon siap digelar pada 1 hingga 29 Agustus 2021 mendatang. Informasinya usai jeda berikut, Just Screen Morning akan segera kembali.